Saudara, untuk membahas pemeriksaan Eliezer sebagai terdakwa, saat ini kami sudah bersama dengan mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore juga, sehat selalu, semangat Sehat selalu, selalu. semangat terus Kang Asep. Kalau kita lihat dari persidangan tadi tidak ada perubahan sebenarnya yang disampaikan oleh Eliezer saat dia bersaksi untuk terdakwa lain. Sebenarnya apa yang ingin digali jaksa dan hakim dalam Ya, pemeriksaan terdakwa? jadi sebenarnya ini mencocokkan dengan kemarin kunjungan kepada lokasi ya, jadi Duren 3 sama Unsaguling. Cuman kan sebenarnya biasa satu itu, kedua dalam praktek biasanya karena yang bersangkutan sudah dengar sebagai saksi, makanya di-split, sebenarnya biasanya nggak diperiksa lagi ya, sudah cukup dianggap pemeriksaan sebagai saksi sebagai terdakwa. Cuman kita sekarang baru sadar semua ya, bahwa hakim kenapa kemarin mengajakkan kunjungan ke lokasi. Nah, satu hal yang perlu dicatat oleh semua adalah justru di ruangan itu, ruangannya tidak gede, lebih gede Studio Orange ya, Kompas TV daripada ruangan itu. Kemarin bisa lihat ruangannya begitu kecil, jadi kalau kejadian di situ ya pihak-pihak berada di mana akan ketahuan ya. Makanya ditanyakan kejelasan status KM di mana, RR di mana, Romer di mana. Jadi kalau di situ ada yang bohong, tidak melihat, tidak mendengar ya, kemudian keluar dari mana, kelihatan bohongnya. Siapa yang konsisten dan tidak konsisten. Jadi hari ini digali daripada si Eliezer ini kekonsistenan bahwa Eliezer jujur dari awal ceritanya ya, mengalir alurnya sangat linear, sangat lurus gitu. Jadi ya apa adanya, jadi tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau yang lain berbeda, nampak kalau ruang tamu segede gitu ada kejadian pembunuhan ya di tempat itu, ada yang tidak melihat, ada yang tidak mendengar, ada yang aku tidak nembak, ya nggak bisa lah. Satu itu. Kedua juga yang digali dari yang berpertanyaan selama sidang ini adalah data stayer itu ya, yang kaitannya dengan Ibu PC kan dibawa. Nah, waktu di kemarin apa lihat rekaman kemarin itu seolah-olah kan dia lewatnya tidak sesuai itu ya, karena dia diperintah ke atas nyimpen ke lemari senjata yang sekarang nggak ada itu. Jadi sekarang semakin membuktikan bahwa keterangan Ican itu ya itulah apa adanya, mengalir apa adanya. Kejujuran dari Eliezer harus kita hormati, harus kita hargai. Ya lo dikatakan kemarin kebohongan, nampaknya tidak ada. Ya, hari ini dengan jelas diceritakan kan Eliezer nggak ikut, tapi sekarang kemarin apa penasihat hukum, jaksa, hakim melihat ya ruangan itu. Jadi ruangan itu bisa tergambarkan kalau kita hanya mendengar cerita di ruangan Artinya kejadian. tinjauan langsung kemarin itu bisa jadi fakta persidangan hari ini? Ya, nah, sebenarnya sekali lagi, seharusnya kemarin itu sidang di tempat, harus dalam berita acara. Nggak bisa perbuatan hakim ke sudut tempat ya. Ini seperti kunjungan pejabat daerah atau kunjungan gubernur, wali kota. Nah, kalau di sidang itu namanya hakim, setiap perbuatan tertulis dalam berita acara. Nah, kalau ini namanya harus melibatkan pihak-pihak, pihak-pihak harus ada. Ya, kabar itu sebenarnya maka seharusnya dulu itu disebutnya persidangan. Jadi pemeriksaan setempat itu persidangan di luar sidang. Jadi supaya nanti hakim mengaitkan dengan apa kejadian apa tempat TKP ya, atau rumah-rumah itu sudah ada dalam berita acara kemarin, tapi nampaknya kemarin seolah-olah bukan sidang, hanya pemeriksaan setempat gitu. Maka saya bilang seharusnya di KUHP itu diatur pasal 75. Semua ketentuan apapun tercatat dalam berita acara. Nah, hakim harusnya ikut pasal 75 walaupun itu di pemeriksaan penyidik. Tapi terlepas apapun, saya kira sebelumnya di persidangan tergambarkan suasana orang itu. Jadi peran apa yang dilakukan kan hukum tuh siapa berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi siapa saja di ruang itu, berbuat apa saja di ruang itu, dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah pertanggungjawaban yang kemarin kan kata-kata tiga kata: hajar, jongkok, bunuh. Kemudian tidak lihat, tidak dengar. Keluar, masuk, senjata ke atas, ke bawah. Nah, itu akan ketahuan. Jadi kemarin mungkin hakimnya sekarang hafal, persis dan gampang menggambarkan. Jadi seperti gini, iklan mau jual rumah, apartemen. Mesti dilihat isinya bukan apartemen, tapi rumah susun misalnya. Sebenarnya apa sih Kang Asep pentingnya hakim dalam menentukan putusannya nanti dia mengetahui jarak ataupun posisi dari para terdakwa itu dengan melakukan tinjauan langsung kemarin? Ya, pentingnya apa? Kan fakta bahwa Eliezer memang katakanlah versi Eliezer ada 3, 4. Menurut Sambo 5. Tapi faktanya luka lebih dari itu. Kedua soal selongsong. Ketiga soal pistol. Itu ada jadi barang bukti. Artinya tidak ada kesesuaian di situ. Jadi tinggal yang sesuai itu siapa? Nah, tinggal dihitung peran di situ. Nah, kalau Eliezer nembak 3 kali, katakanlah luka 7 kali, ya atau 5 kali lah, ikutin sekarang yang sama 5 kali. Berarti ada 2 keluar peluru. Kalau 2 peluru siapa? Tinggal orang yang di situ. Nah, sekarang katakanlah ikuti KM sama RR, tidak lihat, tidak dengar, tidak tahu. Ya berarti tinggal pilihannya selain orang itu yang menembak kan. Jadi logika itu jalan. Yang nggak mungkin tiba-tiba peluru dari Ukraina, Korea gitu nyampe ke Duren 3, nggak mungkin kan. Berarti pelurunya di situ ruang sekecil itu
Ya, apalagi dikaitkan nembak apa dinding dan sebagainya. Di tangga itu kan ketahuan perannya. Jadi siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong. Jadi sangat jelas Oke. tergambarkan kalau ketika kunjungan kemarin. Nah, sekarang kaitannya cerita Eliezer ini kan hanya mengulang kesaksian waktu-waktu dia sebagai saksi dikaitkan dengan kesaksian yang lain. Kang Asep, kalau tinjauan kemarin tidak dicatat oleh panitera, lalu baru dikonfirmasi kepada terdakwa hari ini, salah satunya Eliezer, itu signifikan sebagai fakta persidangan? Ya, sebenarnya menurut hukum nggak boleh karena kemarin itu kan kalau itu kunjungan tidak dalam bentuk sidang, hakim itu kan hadirnya hakim itu di pengadilan itu ya ketika pakai toga dia sidang. Kalau tidak pakai toga keluar sidang, sidang di tempat. Nah, kalau kemarin catatan saya, maka saya bilang saya kritisi kemarin itu, kalau pemeriksaan setempat tanpa dalam bentuk sidang itu nggak boleh. Hakim ngapain jalan-jalan ke sana gitu kan? Itu catatan. Jadi kalau pemeriksaan setempat itu harus tetap dalam tertulis berita acara. Nah, kalau sekarang dikonfrontir dengan sekarang dikaitkan, ya saya anggap aja pengetahuan hakim di luar hukum gitu. Ketika mungkin seperti gini lah kita nggak usah kita ya, saya kebetulan rumah tuh deket karena itu kan komplek-komplek perumahan itu ya, komplek Mahkamah Agung, Kejaksaan, Oke. Bappenas, Lab, ya kepolisian, KPU malah itu kan nggak jauh di Mampang, Buncit kalau orang rumah di situ pasti deket jadi tahu ya anggap aja mungkin hakimnya ya keluar dari perumahan Mahkamah Agung lihat cuman kemarin mungkin ngajak jaksanya ngajak penasihat hukumnya ya mungkin Oke. juga itulah yang mungkin dari Kang pengetahuan Asep, mereka. mendekati tuntutan kepada satu terdakwa, Eliezer, satu-satunya justice kolaborator, apakah ada perbedaan nantinya tuntutan dari jaksa penuntut umum? Ya, yang pertama kalau hukum positif kita, Undang-Undang LPSK mengatakan dia harus diringankan, terpisah. Itu catatan. Tapi bagi saya, sekali lagi saya sejak awal kan di Kompas TV saya pertama ceritanya malah kan, justru bagi Eliezer jaksa harus berani nuntut bebas, tidak dapat dipidana. Alasannya apa? Pasal 51 ya. Jadi saya sesuai dengan pendapatnya ahli, Saudara Dr. Albert ya Aris itu. Oh, Ya, jadi oke. kedua sesuai dengan pendapatnya kriminolog dari UI ya. Ketiga pendapatnya juga dari Promo Magnis. Keempat, pendapatnya ahli juga dari Resa Indragiri maupun Dr. Lisa. Dan itu semua itu sejalan ya. Jadi perbuatan dilakukan karena perintah, dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Jadi dia Baik. alat. Jadi jaksa harus berani mengatakan itu. Baik, kita Jaksa kita nantikan seperti apa keputusan jaksa terkait tuntutan nanti. Rencananya minggu depan. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Kang. tidak.